internet gratis ini menurut gua ya jelas lebih terukur. Kenapa? Ini adalah bentuk infrastruktur. Yang infrastruktur ini bisa mendorong atau menggerakkan lini lain. Generasi mendatang itu harus lebih cakap digital. Tidak boleh cuma jadi pasar, tidak boleh cuma jadi konsumen. Makanya mereka harus didukung oleh infrastruktur yang jelas. Ya internet gratis ini bro. Belakangan ada yang sangat menarik dari perkembangan proses kampanye Pilpres ini. Kalau kita lihat ada dua paslon ini yang saling beradu untuk kemudian menjual program terbaiknya. Yang gua bilang di sini adalah paslon 02 Prabowo Gibran dan 03 Ganjar Mahfud. Jualan 02 kayak yang banyak orang tahu adalah makan siang gratis. Sementara jualannya Ganjar Mahfud ini internet gratis yang merata dan super cepat bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Nah, ini cukup menarik untuk kita bandingkan. Kalau menurut gua, daripada makan gratis, gua lebih sepakat kalau yang memang jelas manfaatnya bagi masyarakat itu ya internet gratis. Kenapa demikian? Yuk kita bahas. Jadi gini, ketika cuman makan siang gratis, ini tidak menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Ini cuman kayak ya rekreasi lah, senangnya sesaat, tapi dampaknya itu tidak panjang. Nanti butuh rekreasi lagi, butuh rekreasi lagi, butuh rekreasi lagi. Nggak menyelesaikan perkara kesehatan mental dengan benar-benar. Tapi misalkan semacam analogi gua tadi, kalau kita pengen menyelesaikan kesehatan mental, artinya kan kita harus bangun itu yang namanya infrastruktur kesehatan, mempermudah akses kepada psikolog, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, makan siang gratis ini yang konon katanya oleh Prabowo Gibran itu disiapkan untuk mencegah stunting. Ini nggak bisa kemudian menyelesaikan stunting atau menyelesaikan kurang gizi di masyarakat. Karena ketika anak-anak itu dikasih makan siang gratis, ya mereka kenyang saat itu aja. Tapi yang dibutuhkan ini kan yang berkelanjutan. Apalagi nih dananya itu kan gede banget katanya. 450 triliun. Yang sebenarnya kalau kemudian Prabowo Gibran itu mau sedikit berpikir bahwa dengan 450 triliun dibikinkan program yang lebih merata. Misalkan penguatan kemudian pendidikan bagi ibu-ibu hamil. Jadi mereka pendidikan bagi ibu-ibu hamil untuk lebih mengerti gimana sih cara bikin makanan bergizi, gimana sih kemudian untuk mencegah stunting. Ya ini kan lebih bermanfaat karena ilmu itu akan bisa disalurkan atau ditularkan kepada ibu-ibu lain, ibu-ibu generasi selanjutnya. Ya kayak dulu misalkan nenek kita itu ngasih pengetahuan ke ibu kita. Ibu kita mungkin akan ngasih pengetahuan ya ke generasi kita. Nah, sedangkan salah satu masalah utama adalah di soal pendidikan itu. Karena pengetahuan yang dulu soal makanan yang bergizi, makanan yang sehat bagi anak-anak ini kan belum sesuai dengan anjuran medis. Makanya masih banyak stunting. Lalu dana yang sebesar itu pula sebenarnya kan bisa kemudian digunakan untuk meningkatkan angka pertolongan bagi ibu hamil ketika mereka melahirkan. Karena harus kita sadari, angka melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan yang profesional itu ya masih belum tinggi-tinggi amat di Indonesia. Masih banyak ibu-ibu itu yang tidak ditolong ketika mereka kemudian melahirkan oleh tenaga profesional. Nggak ditolong oleh tenaga profesional atau tenaga medis yang beneran. Yang akibatnya adalah satu, risiko kepada ibu meningkat. Yang kedua, risiko kepada bayi juga meningkat. Yang ini harus diselesaikan juga. Lalu dana 450 triliun itu juga bisa kok untuk kemudian
diberikan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat di bidang kesehatan atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau, yang itu bisa kemudian juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, beda nih dengan internet gratis. Internet gratis ini menurut gua ya jelas lebih terukur. Kenapa? Ini adalah bentuk infrastruktur. Yang infrastruktur ini bisa mendorong atau menggerakkan lini-lini lain dalam perekonomian Indonesia. Kita tahu hari ini eranya digital, era digitalisasi. Ekonomi kita yang bergerak adalah ekonomi digital. Dan tahu nggak sih, Indonesia itu adalah pasar dari ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ini bukan menurut gua loh, tapi menurut penelitiannya Google, Temasek, dan Bain Company. Artinya, kita jadi pasar aja potensinya udah gede, apalagi kita bisa jadi produsen. Dan inilah yang sebenarnya dicita-citakan oleh Pak Ganjar. Generasi mendatang itu harus lebih cakap digital, tidak boleh cuma jadi pasar, tidak boleh cuma jadi konsumen. Makanya mereka harus didukung oleh infrastruktur yang jelas, ya internet gratis ini bro, bukan yang lain. Yang kedua, ini juga bisa untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dari generasi selanjutnya. Dengan internet gratis yang merata dan super cepat, akses informasi lebih terbuka. Mereka akan mendapatkan informasi baru, informasi yang kemudian bisa menunjang pengetahuan mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka di tengah persaingan global yang semakin ketat. Visioner sekali kan? Selanjutnya, kita melihat bahwa hari ini juga mulai banyak pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, dan ekonomi kreatif ini sangat besar potensinya. Mereka butuh akses pasar, mereka butuh dorongan teknologi. Nah, internet gratis yang super cepat dan merata akan mempercepat hal itu. Dan tentu saja ini akan menimbulkan multiplier effect atau efek yang lebih meluas dari soal-soal ekonomi. Sederhananya gini, ketika ekonomi negara meningkat, maka rakyatnya juga semakin kuat. Ketika rakyatnya semakin kuat, mereka akan merasakan kesejahteraan. Dan ketika rakyatnya itu sejahtera, hidup kita atau negara kita, ya itu akan lebih cepat menuju kemajuan. Dan ketika negara ini menjadi negara maju, seperti halnya siklus, akan kembali lagi kemanfaatannya bagi rakyat. Negara akan disegani dan dampaknya bisa lama. Nggak cuman kenyang sesaat karena makan gratis, tapi kita bisa sejahtera selamanya lewat internet gratis. Bisa gue simpulin, daripada makan gratis yang dananya gede tapi ujungnya nggak jelas, mending internet gratis. Dananya tipis tapi manfaatnya berlapis. Thank you.